Pemirsa, aksi penagih hutang atau debt collector semakin meresahkan. Tak terima motor rekannya dirampas saat bekerja, puluhan ojol terlibat bentrokan dengan penagih utang di Bandung, Jawa Barat. Sementara di Ruko Gading Serpong, Tangerang, seorang penagih utang tiba-tiba mengamuk tanpa jelas alasannya. Bentrokan antar puluhan ojol dengan penagih hutang pecah di Jalan BKR, Kota Bandung, Jawa Barat. Keributan tak terhindarkan, bahkan salah satu penagih hutang jadi sasaran kemarahan pengemudi ojol. Beruntung polisi segera ke lokasi dan bisa meredam keributan agar tidak semakin membesar dan mengamankan dua penagih hutang. Peristiwa ini dipicu para penagih hutang yang nekat merampas seorang ojol yang tengah bekerja di jalan. Polisi mengimbau warga yang memiliki utang untuk melakukan pembayaran sesuai aturan. Sedangkan penagih hutang diimbau tidak mengambil paksa kendaraan. Sementara di kawasan Gading Serpong, Tangerang, seorang penagih hutang tiba-tiba mengamuk hingga membuat warga resah. Menurut warga, pelaku tiba-tiba datang ke salah satu ruko dan membuat keributan. Belum diketahui penyebab kemarahan pelaku, namun warga menduga hal ini terkait masalah penagihan utang. Polisi juga masih mendalami penyebab pasti insiden ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau Tanggul Baswedan di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tanggul tersebut jebol sepanjang 40 meter akibat debit air tinggi. Jebolnya Tanggul Baswedan menyebabkan air merendam pemukiman warga di sekitar tanggul hingga harus mengungsi. Dalam tinjauan ini, Pramono menyatakan tanggul yang jebol sepanjang 40 meter akibat debit air tinggi segera diperbaiki agar dapat berfungsi dengan normal kembali. Selain itu, Pramono juga memastikan akan membangun waduk baru di Kelurahan Jati Padang sebagai solusi permanen mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut. Ada dua yang akan kita lakukan. Yang pertama, dalam jangka pendek, tanggul yang roboh kita perbaiki. Kurang lebih berapa meter? 40 meter. Supaya apa yang selama ini sudah dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat akan kembali lagi. Tetapi dalam jangka menengah panjang, karena daerah ini adalah daerah catchment area dan ini juga salah satu muara dari Kali Krukut ya. Maka harus ditangani secara menengah panjang. Nanti kami akan rumuskan apa yang akan dilakukan untuk itu. Kurang lebih di sini ada area 7 hektar. Dan area yang 7 hektar itu bisa menjadi catchment area sekaligus menjadi rumah susun dan juga tempat rekreasi seperti yang tadi kita lakukan untuk acara yang pertama, sehingga dengan demikian penanganannya betul-betul dilakukan bukan hanya secara parsial tetapi secara menyeluruh. Gubernur Jakarta Pramono Anung memimpin apel dan geladi kesiapsiagaan hadapi potensi cuaca ekstrim. Sebelumnya BMKG memprediksi puncak musim penghujan di Indonesia termasuk Jakarta dan sekitarnya dimulai November 2025 hingga Februari 2026 mendatang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda menggelar apel dan gladi kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim di ruang limpah Sungai Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Apel dan gladi kesiapsiagaan dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan peserta TNI Polri, Basarnas, BNPB, BPBD, Pasukan Pelangi Jakarta, hingga stakeholder terkait lainnya. Kegiatan tersebut juga diselingi gladi aksi penyelamatan korban bencana. Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan seluruh pompa mobil maupun stasioner serta peralatan pendukung lainnya, termasuk perahu karet, telah disiagakan menghadapi potensi bencana. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa seluruh pompa dan juga peralatan yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta dibantu dengan marinir dan juga dari Polda Metro Jaya. Kami sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi itu dan mudah-mudahan semuanya bisa teratasi dengan baik. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim penghujan di Indonesia termasuk Jakarta dan sekitarnya
dimulai November 2025 hingga Februari 2026 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Kembali di Sindo Siang pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK. Cek 1, 2, 3. Gubernur Riau Abdul Wahid datang bersama Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan yang ikut terjaring OTT oleh KPK. Gubernur Riau kemudian langsung diperiksa intensif oleh KPK. Dalam kasus ini, KPK juga menyita sejumlah uang yang dijadikan barang bukti. Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Nanti kita lihat ya, sebentar lagi sampai ke K4. Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Oke, nanti kita update lagi. Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers. Uang ini berapa, Nanti Mas? termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga. Itu diantaranya. Atau masih ada Mas? Dolar Singapura Amerika. Nanti, detailnya nanti ya. Mas, jadi Oke. Gubernur bisa dikonfirmasi ada di rombongan ini? Kita sambil tunggu karena sebentar lagi sampai ke K4. Oke ya. Nanti kita update lagi. Oke, terima kasih. Pemirsa, ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan PUPR PKPP Riau disegel Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain ruang kerja Kepala Dinas, KPK juga menyegel ruang rapat Kepala Dinas yang berada di depan ruang kerja. Penyegelan dilakukan pasca KPK melakukan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid. 2 ruangan yang disegel adalah ruangan Kepala Dinas PUPR Riau dan ruang rapat di lantai 8 gedung PUPR Riau. Pantauan tim liputan iNews pasca OTT oleh KPK, suasana kantor Dinas PUPR Riau terlihat sepi. Hanya terdapat beberapa pegawai yang masih masuk dan petugas keamanan yang berjaga. Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait kader partainya Gubernur Riau Abdul Wahid yang tertangkap KPK. Caimin mengatakan saat ini PKB fokus memantau perkembangan yang dilakukan KPK dalam mengusut kasus yang menjerat Abdul Wahid. Ya kita tunggu aja apa yang disampaikan KPK, kita menunggu aja. Instruksinya untuk kader-kader yang lain mungkin, Gus? Iya, tentu kita lihat dulu, belum ada instruksi apapun. Sementara itu pemirsa, harta kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau, tersebar tak hanya di Riau, tetapi juga di Jakarta. Meski baru menjabat selama 8 bulan, Abdul Wahid memiliki tanah dan bangunan senilai miliaran rupiah. Gubernur Riau Abdul Wahid terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Maret 2024. Menurut data LHKPN, Abdul Wahid memiliki 12 aset berupa tanah dan bangunan senilai 4,9 miliar rupiah. Gubernur Riau ini juga memiliki 3 mobil senilai 780 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas senilai 621 juta rupiah. Abdul Wahid juga memiliki utang senilai 1,5 miliar rupiah. Total harta kekayaan yang dimiliki mencapai 4,8 miliar rupiah.